saya Miftah di acara Glosan Ngobrol Santai. Oke, kali ini Miftah ada di salah satu lembaga pendidikan yang menurut Miftah ini sangat apa tuh ya? Sangat membanggakan gitu kan, karena Miftah juga lahir dari sini. Saya bisa berdiri dan menjadi sesosok seperti ini juga lahirnya dari sini, dibentuk karakternya dari sini di MTS Ma'arif NU Sidomukti. Nah, kita nanti bakal ngobrol tentang apa sih MTS Ma'arif NU Sidomukti, apakah lembaga yang abal-abal ataukah lembaga yang memang berkompeten membentuk karakter seseorang atau karakter anak sejak dini menjadi karakter yang berkualitas. Nah, kali ini Miftah nggak bakal sendirian karena Miftah ditemani sama salah satu sosok yang sangat keren. Nah, siapa dia? Kita langsung tanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan siapa ini Miftah ngobrol saat ini? Iya, nama saya Muhammad Nasih, sarjana ekonomi magister manajemen. Saya di sini menjabat sebagai kepala madrasah Sanawiyah Sidomukti, dan saya di sini sudah mengajar sudah hampir 21 tahun. 21 dari mulai tahun 1999. Terus dari situ saya jadi guru, kemudian pernah juga jadi waka kesiswaan, kemudian naik menjadi waka kurikulum, terus pernah juga menjabat waka kesiswaan, waka kurikulum juga saya double. Iya, dan sampai pada akhirnya mulai tahun pelajaran 2015-2016 dipercaya oleh teman-teman menjabat sebagai kepala madrasah sampai sekarang. Memang narasumber kali ini sangat berkompeten untuk membahas tentang MTS Ma'arif NU Sidomukti. Iya. Dari awal guru naik kesiswaan, kurikulum, double job kesiswaan dan juga kurikulum sampai saat ini menjadi kepala sekolah MTS Ma'arif NU Sidomukti. Iya, betul. Dulunya MTS juga di sini, Pak? Atau gimana? Oh, enggak. Jadi bisa saya ceritakan bahwa dulu saya alumni MTS Ma'arif Sidomukti tahun 1990. 90? Nah, iya. Gedungnya tidak di sini, gedungnya satu gedung dengan gedung MI Ma'arif Sidomukti. Oh, yang jadi, di bawah sana bukan? Bukan, yang atas sana. Iya, lah. Paginya dipakai anak MI, siangnya dipakai MTS. Jadi masuknya siang pada waktu itu. Nah, di situ saya merasakan di situ ada suatu acara MTS pada waktu itu, ada acara namanya Muhadhoroh. Muhadhoroh? Iya, ada Muhadhoroh itu adalah suatu event atau kegiatan yang dirancang oleh madrasah untuk membangkitkan bakat dan minat anak-anak, terutama di pidato, jadi MC, baca puisi. Lah, pada saat itu saya adalah salah satu anak yang selalu tampil untuk membawakan puisi di situ. Itulah hal yang terkesan membuat saya di situ, sehingga sampai sekarang saya itu modal bagi saya bisa bisa ngomong di depan orang banyak. Memang awal mulanya dari MTS itu. Jadi MTS Ma'arif itu kan keren, Pak ya? Keren sekali, iya. Dimana lulus SD umur berapa? Kalau kelas 6 itu kan umur 7, 8, 9, 10, 12 ya? 12 tahun. 12 tahun, iya. Bisa dikasih wadah untuk berani tampil di depan umum. Betul, acaranya waktu itu Muhadhoroh. Muhadhoroh, iya. eranya tahun 90 itu sudah ada acara loh, Pak? Iya. Itu saya waktu itu sudah ada, Pak? Belum tahu saya. Belum tahu. Mungkin itu satu-satunya. Mungkin yang ada di pondok pesantren ada, tapi kalau di MTS, Jadi menurut saya tahun 90 sudah ada panggung untuk anak didik, iya, buat dia berani tampil mengekspresikan dirinya. Jadi saya di MTS Ma'arif Sidomukti itu 3 tahun kan, jadi lulusnya tahun 1990, berarti kejadian itu saya waktu tampil itu waktu itu kelas, kalau dulu namanya kelas 2. Kelas 2. Iya, kalau sekarang kan kelas 8. Nah, dulu kelas berarti ya sekitar tahun 1988-89. 88-89. Iya. 88-89. Itu sudah ada panggung mewadahi anak-anak untuk selalu berekspresi. Betul. Itu yang menjadi daya tarik juga, Pak ya, untuk
MTS Maarif Sudomukti Pak ya? Iya betul itu, karena di situ anak-anak disajikan acara mulai dari awal hingga akhir, diisi dengan MC, qiraatul Quran, pidato, puisi, mungkin ada juga drama, sehingga di situ betul-betul menjadi event ajang kegiatan anak-anak. Itu pure semuanya pelakunya Anak-anak semuanya. siswa-siswa MTS Maarif Sudomukti. Betul. Tapi memang Pak. Iya, Dulu waktu saya di sini juga ngerasa, wih bakatmu dikasih wadah buat Dikasih. ekspresikan. Betul, dikasih ajang yang Jadi bagus. kalau bicara tentang MTS Maarif ini, MTS Maarif NU Sudomukti ini kan tentunya ada visi dan misi tertentu. Betul. Ya. Adanya pembelajaran seperti itu ini kan apakah sejalur dengan visi misi? Iya. Apakah tidak? Bisa dijelaskan Mas? Oke, sebelumnya saya lanjutkan tadi ya cerita yang itu tadi ya, bahwa dulu waktu saya tahun 90 lulus itu jumlah rombelnya itu cuma sedikit waktu Rombel itu. itu apa? Rombongan belajar. Rombongan belajar. Nah, sekarang Iya, kelas. Oh, Rombongan belajar sampai sekarang namanya rombongan belajar. Oh, sampai sekarang. Nah, waktu itu di Sanawiyah cuma hanya 3 kelas. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Hanya 3 kelas. Nah, kalau sampai sekarang, jadi prosesnya waktu itu menjadi 4 kelas, 5 kelas, sampai sekarang menjadi 14 kelas rombongan belajarnya itu. 14 kelas, 1, 2, 3. Iya. Satu angkatan berarti 3 kelas. Ada 5 kelas, 5 kelas sama 4 kelas yang kelas. Oh ya 14 Pak? Iya, jadi 4 kelas, 5 kelas, 5 kelas. Jadi ada 14 rombongan belajar. Nah, kita tahu bahwa MTS Maarif Sudomukti ini kan dilahirkan tanggal 30 September 1966 dan didirikan oleh kiai-kiai kampung, kalau boleh saya bercerita itu ya. Lah, tentu saja visi yang kita bangun itu adalah visi meneruskan pendiri waktu itu. Nah, jadi misinya MTS Maarif Sudomukti adalah terbentuknya manusia muslim yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah yang mampu berkompetisi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk mencapai visi itu diperlukan misi. Nah, misinya yaitu yang pertama adalah mendidik dan membimbing anak-anak didik untuk untuk dekat dengan atau dekat bisa mempelajari paham-paham atau wawasan terkait ahlus sunnah wal jamaah an-nadiyah. Iya, nah itu caranya bagaimana? Ya melalui pembelajaran aswaja yang diajarkan ya di guru, yang diajarkan setiap hari ke anak-anak. Kemudian diadakan kunjungan ke pondok pesantren untuk mengenal kiai-kiai pengasuh pondok pesantren itu, kemudian diajak ziarah kubur ke para ulama, kemudian juga kita juga sering mengikuti lomba olimpiade aswaja. Kemudian ada beberapa guru kami yang kami kirim untuk mengikuti diklat ruqyah. Iya, ruqyah untuk penguatan ahlus sunnah wal jamaah itu. Jadi memang kalau Pak Nasik ini meneruskan ini istilahnya ada misi besar gitu Pak ya. Betul, ada ya. Misi besar yang mana fitdini wal akhirah. Betul sekali. Di dunia dan akhirat ini harus berkesinambungan sesuai dengan visi misinya. Nah, itu untuk membentuk karakter aswajanya. Nah, sekarang bagaimana bisa mampu berkompetisi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Nah, kita di sini juga menyediakan dan juga melengkapi sarana prasarananya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik kita. Itu ya. Sarana mulai dari di sini ya, di gedung di sini sudah ada LCD proyektor dan saya ganti sebagian dengan TV yang 52 inch. Iya, kemudian ber-AC. Banyak sekali, dan itu adalah untuk melengkapi sarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Kalau anak sekarang itu kan memang Pak ya, fasilitas-fasilitas seperti itu diperlukan. Betul. Dalam artian anak sekarang nggak bermain teknologi, nggak bersanding teknologi itu rasanya kudet. Betul. Kurang update. Iya.
Jadi MTS Ma'arif ini melalui perkembangan-perkembangan yang sangat signifikan gitu Pak ya. Betul. Mulai dari zamannya Pak Nasik sekolah, Iya. saya sekolah, muridnya Pak Nasik juga, sampai sekarang ada adik-adik saya yang mungkin kelahiran 2012 Pak Iya. 2008 gitu ya. Iya. Nah, itu ada perubahan yang sangat signifikan Pak ya. Betul. Mulai dari prestasi dan lain-lain. Iya, betul. Pak, ini saya tuh tertarik sama slogannya MTS Ma'arif dan Sudomukti. Iya. Unggul dalam prestasi. Iya, betul. Itu maksudnya gimana ya? Baik, saya terangkan. Saya selama menjabat sebagai kepala madrasah punya program jangka panjang. Nah, yang pertama adalah satu, MTS Ma'arif Sudomukti itu harus berprestasi baik akademik maupun non akademik, baik di level kecamatan, kabupaten sampai tingkat nasional, syukur-syukur internasional. Tuh. Kemudian yang kedua adalah memberikan pelayanan terbaik di bidang pendidikan kepada anak didik. Dengan jalan tadi melengkapi seluruh sarana prasarana di pelayanan juga harus saya tingkatkan dan yang ketiga adalah MTS Ma'arif Sudomukti ini harus terus belajar, terus berinovasi, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pelayanan harus terus berinovasi. Nah, itulah 3 komponen program jangka panjang saya yang akan berusaha saya wujudkan demi satu itu. Nah, tadi jenengan tanya tentang prestasi akademis, wah luar biasa. Bisa disebutkan itu Pak? Saya juga Banyak sekali ya. Sudah ada di almari trofi itu udah ada ratusan itu. Ya, baik level kecamatan, kabupaten, kemudian sampai tingkat nasional itu ada. Nah, ada yang ada yang fenomenal bagi saya untuk prestasi MTS Ma'arif Sudomukti. Yang pertama yaitu tahun 2017. 3 tahun kemarin, 4 tahun kemarin. Iya, itu adalah momentum yang tidak bisa saya lupakan. Di mana saya dengan tim-tim Bu Nurjana dan tim perpustakaan secara ini prestasi lembaga dulu ya. Oh, ini skala lembaga dulu. Ya, lembaga dulu. Kita menyabet lomba perpustakaan tingkat SMP MTS baik negeri maupun swasta juara 1 Kabupaten Gresik. Tahun 2017. Juara 1 tingkat Kabupaten Gresik. Sekolah. Jadi mengalahkan SMP Negeri 1, iya, mengalahkan SMP 2 Gresik, 3 dan semuanya. Nah, itu kita juara 1. Itu apa itu? Maksudnya juara 1 ini dinilai dari kenyamanan, kelengkapan. Lengkap sekali, iya. Jadi ada 4-5 komponen yang harus dipenuhi di situ. Dan itu nah, juara. Betul juara. Dan itu dan kami buatkan semacam profilnya. Profil perpustakaan di situ ada di situ. Kita punya koleksi ribuan buku di situ. Di situ. Kemudian kami sediakan internet yang bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran di situ ya. Nah, di situ saya terkesannya di situ saya diundang waktu itu di WEB. Dan iya, saya menerima trofi di situ. Wah, itu yang momentum yang tidak terlupakan. Soalnya kalau bicara tentang perpustakaan itu kan adalah salah satu unsur di sekolah yang sangat penting. Iya, dan setelah itu Kak Ahyar, setelah itu kita meningkat ikut akreditasi tingkat nasional. Akreditasi tingkat nasional? Iya, akreditasi tingkat perpustakaan tingkat nasional. Dan alhamdulillah tahun itu kita adalah satu-satunya MTS di Indonesia. MTS di Indonesia? Yang berakreditasi A waktu itu. Ngeri. Iya, dan itu orangnya yang bilang sendiri. Bahkan kita pernah didatangi oleh tim pengembang perpustakaan dari Jakarta, pernah main ke sini. Survei ke sini? Iya, main ke sini lihat. Kemudian ada Pak Satria Dharma itu, penggagas Indonesia Gerak itu. Membaca yang bergerak. Iya, iya. Jadi itu kita datangkan, kita jadikan sebagai narasumber waktu itu. Sangat-sangat iya, ya. Nggak main-main ini Pak ya. Iya. Kemudian saya lanjutkan, setelah itu kita dapat akreditasi A, kita dinominasikan oleh Kabupaten Gresik untuk bertarung di tingkat ajang bukan Provinsi Jawa Timur, Kanwil Jawa Timur. Iya. Kita diikutkan di kategori madrasah literasi. Dan seperti apa itu Pak? Bisa dijelaskan? Ya, kan literasi, jadi kemampuan di dalam literate anak-anak, membaca, terus kemudian banyak sekali lah itu ya. Nah, kita waktu itu tampil bertiga
di Hotel Ibis Surabaya. Itu juga mengesankan sekali. Kita masuk nominator 10 besar, kemudian tanding lagi sampai kita mendapatkan the best performance Madrasah Literasi Kanwil Jawa Timur. Itu lembaganya, iya, tingkat provinsi. Itu masih lembaga, belum iya, siswanya. belum siswanya. Memang sesuai dengan motonya, Pak. Iya, iya, iya. Apa, Pak? Kalau dari siswa ini bisa diceritakan sedikit aja, Pak. Kalau ceritakan semua, saya yakin lah. Oke, sini sehari semalam nggak selesai. Betul, iya, iya. Yang paling berkesan dari prestasi siswa-siswi MTS Ma'arif Edosdom. Oke, ya. Sekarang yang prestasi yang pertama, pada 2 tahun yang lalu, MTS Ma'arif Sedomukti itu menyabet juara umum. Juara umum. Olimpiade MIPA dan Bahasa Inggris yang diadakan oleh LP Ma'arif NU Kabupaten Gresik, dan itu belum pernah terjadi. Kita juara umum waktu itu 2 tahun kemarin. Iya, betul. Nah, karena ini pandemi COVID, Iya, masih itu, Pak, ya. iya, itu yang sangat mengesankan, dan saya hadir di situ. Saya yang megang trofi juara umumnya waktu itu. Nah, itu yang mengesankan sekali ya. Yang kedua adalah lagi-lagi LP Ma'arif Kabupaten Gresik. Itu kita menjuarai pemilihan pelajar teladan tingkat SMP MTS, baik kategori putri dan putra, itu kena sini, dan itu tidak pernah terjadi di sini. Pelajar teladan. Pelajar teladan kategori putra dan putri kena sini. Itu pelajar teladan itu lombanya, Pak? Mengerjakan soal aja atau gimana? Iya, pakai presentasi segala. Oh, dia ada presentasinya juga? Betul, iya. Itu ada buktinya. Bu Nurul Habibah itu beliau yang mengantar itu kemarin. Dan waktu itu yang menang adalah Nur Alvin Aziza sama Muhammad Samsudin, dan sekarang 2 anak itu diterima di SMA Negeri 1 Gresik. Nah, ya, terus ada lagi yang fenomenal adalah Muhammad Maidanul Ilmi, seangkatan itu ya. Di situ waktu itu kita berkompetisi di Olimpiade Sains Kabupaten. Iya, dan Ilmi ini masuk peringkat 3 kategori mapel IPA, dan Ilmi ini langsung ikut bertarung di tingkat provinsi Jawa Timur. Nah, itu juga mengesankan saya juga waktu itu. Saya juga ikut ngantar, diterima di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, diajak omongan, foto bersama, dan Ilmi mewakili Kabupaten Gresik. Ya, jadi di tingkat provinsi Jawa Timur. Ya. Jadi memang sesuai dengan misinya, Pak, ya? Betul, membimbing ya. Dan mendidik. Iya. Jadi MTS Ma'arif, ya saya memang merasakan sendiri sih, Pak. Iya. Dalam artian pengajaran di sini tuh berbeda. Iya. Kayak kalau sekolah mengajarkan mata pelajaran hanya itu saja, itu mungkin sudah bosan. Iya. Anak-anak sudah bosan. Kalau ada sentuhan seperti itu, mungkin yang punya bakat, yang punya minat di bidang itu bisa dikembangkan menjadi suatu prestasi. Prestasi, betul. Dan MTS Ma'arif Edosdom inilah tempatnya. Iya, Benar, ya? betul. Dan prestasi ini, Pak, Mas Akhyar, bahwa rata-rata MTS atau sekolah lain itu kalau mau menghadapi lomba, kejuaraan macam-macam, itu mereka itu biasanya sistemnya itu karbitan. Iya, kebanyakan. Ada instanisasi. Lah, ini yang membedakan salah satunya. Kita ini adalah untuk misalkan ikut olimpiade, mapel misalkan, bahasa lomba matematika, IPA dan lain sebagainya. Ini kita mengadakan pembimbingan. Jadi tidak ada lomba atau tidak, ini kita adakan pembimbingan. Ya, menambah jam gitu, Pak, ya? betul. Jadi kita buat peringkat, anak-anak itu kita seleksi, setelah seleksi kita diikut pembimbingan, dan pembimbingnya ini juga dari guru-guru yang kompeten di tempat kami. Seperti kemarin kita juara perpustakaan, itu juga kita memfasilitasi. Jadi guru kita, Ibu Nurjana, sebelum menjabat sebagai kepala lab, kita sekolahkan dulu, sehingga beliau ini dapat sertifikat kepala
perpustakaan, itu sekolah dulu itu. Gak main-main. Jadi itu prosesnya panjang dan memang berkesinambungan, tidak instan seperti sekarang itu. Istilahnya penjaga saja itu bersertifikasi. Betul, iya. Kepala perpustakaan bersertifikasi. Iya, tapi ya. memang itu Pak ya. Prestasi di MTS Ma'arif ini setiap tahun selalu ada, tapi memang untuk kendala di masa pandemi seperti ini, apakah Iya. ada prestasi-prestasi yang menonjolkan? Ada. Apa itu Pak? Ada, ya. Salah satu murid saya, Heeh. Naswa ya. Sekarang anaknya kelas 9U. Heeh. Dia ini peringkat 3 Olimpiade Sains Kabupaten untuk mapel IPS. Kapan itu Pak? Yuk, masa pandemi ini, awal-awal masa pandemi itu ya. Kemudian baru-baru ini prestasi lembaga kita, ya meskipun kita dapat juara harapan 3, kita ikut lomba PTSP kebersihan, kemudian lomba administrasi, lembaga-lembaga madrasah seluruh Kabupaten Gresik, kita menyabet juara harapan 3, berarti peringkat 6. 6. Iya. Itu salah satu prestasi. Tapi nanti saya akan kembali dan juara 1 besok. Oh iya. Iya. Target Iya. selalu ada Pak. Iya, betul. Nah Pak, ini kalau bicara dengan itu kan prestasi akademik. Betul. Apakah ada prestasi semisal nih Pak, aku yang suka futsal. Ya. Apakah ada prestasi-prestasi non akademik dari siswa-siswi MTS Ma'arif Indonesia Mukti Pak? Oke, baik. Jadi untuk menggali potensi bakat anak-anak, kita menyediakan sarananya. Benar. Ada sarana kegiatan ekstrakurikuler dan non kokurikuler. Nah, ekstrakurikuler yang pertama adalah futsal. Futsal ya. Kemudian ada pencak silat dengan pamur. Kemudian qiraat hadra. Hadra Banjari. Ya, Al-Banjari. Kemudian qiraatul Quran. Ya, kemudian ada pecinta alam, ada pramuka. Nah, inilah adalah wadah yang kami sediakan untuk menggali bakat dan potensi anak-anak untuk mengembangkan kemampuannya di bidang non akademis. Nah, futsal, wah, kita di Kabupaten Rajanya akhir. Di MTS Ma'arif di Porseni kemarin. Porseni kemarin kita ini menyabet lomba futsal Pekan Olahraga Seni Kabupaten Gresik. Itu juara 1. Kabupaten Gresik dan ikut bertarung di tingkat provinsi Jawa Timur. Iya. Nah, waktu itu kita gagal di sananya. Ya, tapi kita juara di sini di tingkat MTS. Mewakili Kota Gresik sudah mewakili Kabupaten Gresik. Nah, ada lagi prestasi yang fenomenal, yaitu dicapai oleh siapa ya namanya, yang pencak itu Fuad ya. Oh, yang seni tunggal itu Pak? Oh iya, Taufik. Ya, Taufik itu di tingkat Porseni kabupaten di tingkat Kemenak Kabupaten Gresik juara 1, mewakili di tingkat Jawa Timur, mewakili Kabupaten Gresik, dan alhamdulillah waktu itu Kabupaten Gresik yang tingkat MI tidak dapat emas, tingkat MTSI dapat emas. Emasnya 2. Diwakili anak itu Pak? Iya, nah dapat emas 2 ini Tanfiknya kena MTS mana? Nah, yang 1 emasnya ini didapat oleh murid sini, namanya Muhammad Taufik. Itu dapat emas. Kita waktu itu dapat 2 emas dan alhamdulillah kita pulang waktu itu dengan gagah. Dengan rasa bangga. Iya, itu ternyata kita bisa. Itu adalah beberapa prestasi non akademis yang ini lagi-lagi ini berkat kontinuitas dan kesinambungan, bukan instan. Iya Pak. Iya. Saya yakin karena memang hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Betul. Bener Pak ya? Saya yakin untuk membentuk karakter siswa-siswa MTS Ma'arif Indonesia Mukti, tentunya si pengajar atau si pembimbing ini pasti ekstra keras. Betul. Punya cara-cara tertentu yang mana anak ini bisa nyaman. Bener nggak? Betul. Nah Pak, ini bicara tentang, karena tadi udah menunjukkan prestasi, saya mau tanya kilas balik tentang proses, cara mengajar Pak. Gimana sih, dan apakah berbeda dengan metode pembelajaran sekolah-sekolah yang di luar sana dari MTS Ma'arif Indonesia Mukti? Iya, tentu saja Bapak Ibu ya. Proses pembelajaran ini akan baik jika gurunya baik. Benar. Nah, dan guru baik itu harus diadakan semacam workshop dan pelatihan-pelatihan. Nah, kompetensi guru itu ada 4 ya. Kompetensi pedagogik, kompetensi sosial,
kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesionalisme. Nah, kalau kepribadian sosial semua saya yakin Bisa. guru bisa. Lah, pedagogik ini kemampuan dalam belajar, kemampuan dalam mengajar. Nah, kita secara rutin mengadakan pelatihan-pelatihan, pelatihan dan workshop yang diadakan secara mandiri maupun keluar, penyusunan RPP, pembuatan media pembelajaran dan lain sebagainya. Lah, saya juga mendorong kepada Bapak Ibu guru agar jangan selalu kalau mengajar jangan selalu mendetail di kelas, juga harus outdoor. Dan bisa diaplikasikan di misalkan kalau IPA bisa diajak ke Buncop milik Petro. Dulu waktu saya jadi guru IPS ya, sampai sekarang ya, anak-anak saya suruh observasi ke bank-bank untuk mendatangi, mewawancarai mereka bagaimana cara menabung, jenis tabungannya apa saja, kemudian tak suruh video dan lain sebagainya. Kemudian kalau membuat kontur bentuk muka bumi juga saya ajak ke Kedaton, geografi ya itu. Jadi intinya itu ada di kuncinya di guru dan juga fasilitas yang kami sediakan, sehingga ini memudahkan anak-anak untuk mencerna pembelajaran, proses pembelajaran itu. Kualitas guru. Iya. Prasarana kualitas. Iya. Profesional. Iya. Ini memang salah satu proses yang selalu berjalan untuk meningkatkan kualitas. Iya. Sumbernya kualitas, hasilnya pasti kualitas. Betul. Tapi tidak melupakan yang namanya proses, Pak. Betul. Kalau dari Pak Rasid tadi kan berarti guru ini selalu ada upgrading. Iya, gitu, betul Pak. ya. Nah, untuk hasilnya, Pak, itu kan kalau bicara prestasi kan hasil secara formalitas yang diadakan. Nah, Pak. Untuk bentuk fisik, Pak. Oke. Apakah ada produk unggulan dari MTS Ma'arif yang dihasilkan dari siswa-siswi? Ada. Oh, ini saya tunjukkan. Nah, ini adalah salah satu ini adalah salah satu buku karya anak-anak ya. Ini adalah perwujudan dari MTS Ma'arif Sidomukti sebagai madrasah literasi. Nah, salah satu perwujudan produk yang dihasilkan dari kegiatan madrasah literasi itu adalah menciptakan buku ini. Ini asli buku ciptaan anak-anak. Siswa-siswa. Isinya apa ini, Pak? Kalau boleh. Yang pertama Kubakardus. Kubakardus itu adalah kumpulan puisi-puisi. Karya siswa-siswa. Iya, karya anak-anak sini. Kemudian yang jadi ini program 2 tahunan. Ya. Yang kedua adalah Anak Telaga. Ini adalah berisi cerpen cerita pendek. Kemudian buku ajaib itu adalah penulisan naskah drama. Kemudian yang terakhir yang baru-baru ini adalah tahun 2020 Asterafor, antologi dengan bilingual ya, bilingual ada bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Nah, proses pembuatan ini juga tidak instan. Kita mendatangkan narasumber. Yang Mardiluhung, kenal Mardiluhung? Loh, itu tingkat sastrawan nasional. Iya, itu kita datangkan. Kemudian Aji itu adalah sekarang bekerja di sekarang dia menjadi konsultan di PT Petrokimia di dalam mendesain tanggalan, kalender dan lain sebagainya. Kita mendatangkan itu. Ya, kita mendatangkan, kemudian kita latih anak-anak sebelum membuat itu, akhirnya muncullah produk-produk ini, dan ini membedakan. Sampai waktu akreditasi kemarin, wow, keren kata asesornya ini. Saya belum pernah melihat madrasah yang bisa menciptakan buku karya tulis seperti ini. Iya, saya ini ibarat kalau salah satu siswa yang mempunyai karya di sini, saya merasa bangga sekali, Pak. Iya. Karena saya ini permisalan saya menjadi siswa yang ini, Pak ya. Iya. Menghasilkan suatu karya dan dibukukan. Betul. Saya pasti ngerasa kayak, ternyata MTS Ma'arif itu ada wadah buat saya. Betul. Berkarya. Karena Iya. gini, Pak. Contoh lah misal. Iya. Kita punya cerpen. Betul. Kalau sekarang sebelum kalau MTS Ma'arif Sidomukti kan mengelola blog itu kan masih belum secara maksimal. Betul. Nah,
ini solusinya. Betul. Ini solusinya gimana caranya Iya. kita menulis dan dibaca orang lain. Iya. Dan ini perlu saya ketahui, Ahyar ya, memang kita di dalam mengembangkan madrasah itu kita tidak berdiri sendiri. Kita harus menjalin kerjasama dengan dunia lain. Dunia industri, dunia usaha. Sudah ada, Pak? Sudah ada MYOYO. Nah contoh ini, nah ini coba dilihat. Anak Telaga ini saya kerjasama dengan Bank Muamalat. Dan ini juga ikut mendanainya. Dalam proses Pembuatnya ikut mendanai ya, saya tidak mau ya. Kalau anda menabung, murid-murid saya menabung di sini ya, saya minta sesuatu ya. Nah itu betul ya. Nah ini sponsornya banyak sekali. Ada penerbit Grafindo, Media Tama, Erlangga, Mayor. Nah ini adalah dunia usaha industri yang saya coba untuk ikut memikirkan madrasah. Saya ajak untuk ikut memikirkan pendidikan di madrasah kami, mencerdaskan anak bangsa, ya, seperti itu. Jadi kita sudah banyak sekali berhubungan dengan dunia usaha. Jadi kita di dalam mengembangkan tidak bisa berdiri sendiri, harus menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Itu masih dunia global, Pak. Betul. Nah, ini kan bicara kerjasama dengan perusahaan atau lembaga-lembaga yang di dunia ekonomi dan lain-lain lah. Betul, maksudnya yang duniawi. Betul. Apakah saya mau tanya, apakah ada produk unggulan yang bisa kerjasama dengan semisal nih, Pak, pondok pesantren? Oh iya. Ada. Baik, ini saya ceritakan ya. Saya beberapa tahun yang lalu sudah mengadakan MOU kesepakatan dengan Gus Minin. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Ala Nuria di Sidomukti. Jadi ini saya buat untuk memfasilitasi murid-murid yang rumahnya jauh. Ya, dari Cerme, mungkin dari Dodo, dari tempat-tempat yang lain. Sehingga dengan adanya kerjasama ini, murid-murid yang di pondok pesantren Ala Nuria ini jadi murid saya ini banyak dari Palembang ada, ada dari Palembang, dari Bandung juga ada. Jadi mereka dapat pendidikan di pondok pesantren, tapi juga untuk pendidikan formalnya ke sini. Dan perlu diketahui bahwa di madrasah kami adalah salah satu madrasah yang di dalamnya ada program Tanfidul Quran. Tanfidul Quran sudah berjalan sudah 2 tahun, dan ini gurunya, pengasuhnya ikut juga dari pondok pesantren Ala Nuria. Ngeri, memang Pak ya, MTS Ma'arif ini tidak hanya mengedepankan formalitas pendidikan dunia. Iya. Ini saya simpulkan dulu nih. Iya. Tapi kalau salah dibetulkan boleh. MTS Ma'arif ini menjadi wadah yang sangat mengesankan karena kita juga nggak hanya belajar tentang ilmu duniawi, Betul. tapi juga diimbangi dengan ilmu atau bekal Di akhirat, nanti. betul. Sesuai dengan ajarannya Ahlussunnah wal Jamaah, benar Pak ya? Betul ya. Oke, Pak, satu kalimat dulu nih Pak untuk pemirsa yang nonton acara Ngosan Ngobrol Santai ini. Iya, baik. Bapak Ibu, saudara-saudari ya, dan teman-teman, sahabat-sahabat, kerabat, jika ingin anak putra-putri panjenengan ya bisa kepingin memiliki pondasi agama yang kuat, kemudian juga dilengkapi dengan pendidikan yang mengarah pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, silahkan titipkan ke anak kami, ke sekolahan kami. Ya, silahkan mendaftar ke sini, akan kami rawat, akan kami bimbing mereka untuk menjadi betul-betul menjadi manusia yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah dan mampu berkompetisi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di masa global sekarang. Karena hidup di masa global sekarang, masa milenial ini ya, namanya dengan perkembangan ilmu teknologi yang luar biasa ini, sisi agama, pondasi agama ini yang paling penting ya. Kalau ini tidak dikuatkan dengan sekolah di madrasah, maka nanti anak-anak ini kedepannya bisa terombang-ambing oleh perkembangan zaman. Dan yang terakhir, MTS Ma'arif Sidomukti, madrasah literasi, unggul dalam berprestasi, madrasah hebat bermartabat.
Madrasah Hebat Bermartabat. Jadi nggak usah ragu kalau kalian pengen penonton yang pengen tahu tentang MTs Maarif, oke lah. Kalau pengen ngerti silakan datang langsung Pak ya. Betul. Gedungnya ada 2 Pak ya? Ada 2. Ada 2. Di gedung satu ini ada di Jalan Sunan Giri Gang 13E nomor 26. Yang satunya di Jalan Sunan Giri Gang 13L. 13L. Iya, belakangnya Kelurahan Setomukti. Pak ya. Betul. Jangan ragu kalau aduh anak saya ini, nggak usah takut. Jangan MTs takut. Maarif tempatnya. Iya. Oke, terima kasih. Dan murah Pak. Murah. Ada Ya, satu lagi. harganya terjangkau, tapi fasilitasnya wah. Lengkap. Lengkap. Klasik. Iya. Prasarana tidak bisa diragukan, tidak bisa mengecewakan. Betul. Harga murah, kualitas oke, sarana prasarana berkualitas, tidak bisa diragukan. Iya, betul. Jangan banyak bicara, langsung saja buktikan, datang di MTs Maarif Setomukti. Bersama saya Miftah dan juga Muhammad Nasik, Pak Nasik. Oke, Iya. kembali lagi di Ngosan Ngobrol Santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.